Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri, dan saya ingin membacakan hasil diskusi presentasi kami yang berjudul Moderasi Agama Meneguhkan Nilai-nilai Pancasila, diajukan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pembahasan pertama. Yang pertama, pengertian moderasi agama. Istilah moderasi menurut kajian bahasa Arab adalah al-wasatiyah. Istilah al-wasatiyah berasal dari kata wasat dengan sawaun, yaitu tengah di antara dua batas adil, standar, tengah-tengah, atau yang biasa-biasa saja. Wasatan menurut Al-Asfahani juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi. Kata al-wasatiyah berakar pada kata al-wasat dengan huruf sin yang disukunkan dan al-wasat dengan huruf sin yang difathahkan. Yang kedua, merupakan masdar infinitif dari kata kerja verb wasata. Selain itu, kata wasatiyah juga seringkali disinonimkan dengan kata al-iqtisad dengan pola subjeknya al-muqtasid. Sementara ungkapan lain, kata moderasi biasa diistilahkan dengan wasat atau wasatiyah, orangnya disebut wasit. Kata wasit sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki 3 pengertian, yaitu: pertama, penengah pengantara, misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya. Kedua, pelerai, pemisah pendamai antara yang berselisih. 3. Pemimpin di pertandingan. Kata Allah satu ini mengandung 4 pengertian, yaitu: A. Pertama, kata benda isim yang bermakna posisi pertengahan di antara dua posisi berseberangan. B. Kedua, sebagai kata sifat yang berarti pilihan khiyar, utama, afdal, dan terbaik, ajwad. Ketiga, mengandung arti afdal, adil. Keempat, mengandung arti sesuatu yang berada di antara hal yang baik dan hal yang buruk, netral, al-syayyu baina al-jayyid wa ar-radi. Adapun jika kedua kata di atas diderifikasikan, maka pengertiannya adalah adil, utama, pilihan terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan, wasit yang berarti hasib dan sorib. Kedua, moderasi agama dalam teguh nilai-nilai Pancasila. Maka ide dasar moderasi beragama dalam teguh nilai-nilai Pancasila adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Dalam hal ini, setidaknya adanya alasan utama mengapa perlu moderasi beragama penting dalam meneguhkan diinternalisasikan dalam kehidupan sosial di masyarakat Indonesia. A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, karena dalam ideologi Pancasila menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memeluk agama, menganut agama sesuai kepercayaan masing-masing tanpa adanya unsur paksaan. Maka dari itu Indonesia harus memiliki sikap toleransi dan menghormati umat agama lain yang sedang melakukan ibadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu esensi kehadiran agama untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk mencegah untuk tidak menghilangkan nyawanya. Dalam konteks inilah, setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya, moderasi beragama harus dipahami
sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri eksklusif dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan inklusif. D. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman bangsa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai moderasi agama dimungkinkan dapat menginteralisasi jiwa masyarakat Indonesia menjadi disiplin, berkeadilan, toleran, santun, dan menerima keragaman. Untuk hal itu, sepakat dengan Balitbang Kemenak tahun 2019 tanggal 27/28, moderasi beragama yang mencakup pemikiran, gerakan, dan perbuatan. Maka dapat disimpulkan bahwa moderasi agama merupakan sebuah metode berpikir, berinteraksi, dan berperilaku yang didasari atas sikap tawazun, seimbang dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat. Sedangkan moderasi beragama dalam teguh nilai-nilai Pancasila adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Dalam hal ini, setidaknya adanya alasan utama mengapa perlu moderasi beragama penting dalam meneguhkan diinternalisasikan dalam kehidupan sosial di masyarakat Indonesia yang terdapat pada sila Pancasila 1-5 sudah dijelaskan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lama Rupiah, NPM 2021030387. Perkenalkan, nama saya Ica Meliani, NPM 2021030071. Nama saya Septiana ICMS, NPM 2021030196. Perkenalkan, saya Aulia Dwi Afriani, NPM 2021030384. Saya Nisa Nur Fauzia, NPM 2021030380. Nama saya Renaldi Dirian dengan NPM 2021030207. Perkenalkan, nama saya Wisnu Tiarum, NPM 2021030385. Nama saya Ajeng Zahra Azhari, NPM 2021030003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia, NPM 2021030452. Perkenalkan, nama saya Novia Amanda Rahayu, NPM 2021030212. Perkenalkan, nama saya Kiki Mulyani, NPM 2021030242. Izin memperkenalkan diri, nama Hero Agung Susra Dinata, NPM 2021030390. Nama saya Novena Gisa Putra dengan NPM 2021030214. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Zildavnia, NPM 2021030202. Perkenalkan, nama saya Menyita Sari dengan NPM 2021030085. Perkenalkan, nama saya Arnurisan, NPM 2021030381. Nama Feni Sylvia, NPM 2021030064. Perkenalkan, nama Emandi Haikal, NPM 2021030080.
Perkenalkan, nama saya M. Septian Fala, NPM 2021030382.